Fakta baru terungkap, kisah layangan putus ASN Oki makin panas, Winda bantah tudingan perzinahan dengan Damsir. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Kisah nyata layangan putus versi ASN Oki terus berlanjut. Pengacara Winda Anggraini Garnis terduga wanita selingkuhan Damsir Halik Masri mengungkapkan jika objek laporan perzinahan yang dilaporkan Bribtu Suci Dharma istri Damsir salah sasaran. Pasalnya di kisah layangan putus ASN Oki ini, kliennya Winda Anggraini Garnis terduga wanita selingkuhan suami Bribtu Suci Dharma telah mengakhiri hubungan asmara dengan Damsir Halik Masri pada bulan Juli 2021 sebelum keduanya menikah di November 2021. Mendengar hal tersebut, Bribtu Suci Dharma membantah jika kisah layangan putus ASN Oki antara Winda Anggraini Garnis wanita terduga selingkuhan suaminya Damsir Halik Masri itu berakhir di Juli 2021. Melalui postingan Instagramnya Suci Dharma yang dikutip Info Sumsel ID pada Selasa, 17 Mei 2022, membeberkan fakta jika kedua ASN Oki tersebut masih melakukan hubungan asmara hingga bulan April 2022. Fakta yang diungkapkan Bribtu Suci Dharma dengan memposting tangkapan layar saat dirinya mencoba membuktikan duga perselingkuhan antara Winda Anggraini Garnis dan Damsir Halik Masri dengan mengganti foto profil WhatsApp Damsir dengan dirinya pada April 2022 di bulan Ramadan 2022. Inikah yang namanya tidak berhubungan sejak Juli 2021, nama baiknya bagian sebelah mana yang dicemarinnya? Suami istri mejeng foto kok situ YG sewot sehat, tulis Bribtu Suci Dharma. Tak hanya itu, Bribtu Suci Dharma juga membantah jika hubungan kedua ASN Oki itu berakhir pada Juli 2021 dengan membeberkan fakta baru postingan transfer mobile banking dari rekening Damsir Halik Masri ke rekening Winda Anggraini Garnis pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 9.26 WIB kemudian tanggal 22 Maret 2022 pukul 12.15 WIB. Jarang banget pelakor mau ngakuin kesalahannya, spill dululah sebelum tidur, tulis Bribtu Suci Dharma. Sebelumnya, Hafiz Pankoulus pengacara Winda Anggraini Garnis berprofesi ASN Oki ini mengatakan objek pengaduan Bribtu Suci Dharma tentang penipuan dan perselingkuhan terhadap dua ASN Oki tersebut tidak tepat sasaran. Pasalnya yang dilaporkan Bribtu Suci Dharma yakni pasal 378 KUHP atas penipuan tidak tepat untuk kliennya Winda Anggraini Garnis profesi ASN Oki. Pelapor melapor pasal 378 KUHP atas penipuan tersebut tidak tepat alias salah sasaran, karena antara W dengan pelapor tidak saling mengenal, jadi tidak mungkin bisa terjadi tindakan penipuan, tutur Hafiz Pankoulus, pengacara Winda Anggraini Garnis. Selain itu, laporan Bribtu Suci Dharma terhadap kedua ASN Oki tersebut atas objek perzinahan juga tidak tepat karena hubungan antara Bribtu Suci Dharma dan suaminya DMK telah terjadi sebelum pernikahan keduanya. Terkait tuduhan perzinahan, ada syarat dalam pasal 284 yang bisa melaporkan adalah suami yang istrinya zina ataupun istri yang suaminya zina, tutur Hafiz Pankoulus. Baca juga, aksi unjuk rasa buruh Sumsel berjalan aman dan kondusif, ini kata Kapolres Tabes. Hafiz menambahkan terkait perbuatan zina yang menghasilkan anak biologis dari DMK dan W, memang benar adanya. Namun, hubungan keduanya telah kandas pada bulan Juli 2021, lalu DMK menikah dengan Bribtu Suci Dharma pada bulan November 2021. Yang mengagetkan babak baru layangan putus ASN di Oki, Winda Garnis akhirnya bantah tudingan Polwan Suci Dharma, justru Bribtu Suci Dharma lah yang akan dilaporkan balik atas pencemaran nama baik Winda Garnis. Terduga perselingkuhan suami Polwan Suci Dharma memberikan pengakuan setelah curhatan layangan putus ASN protokoler Pemkab Ogan Komering Ilir, Oki, viral di media sosial. Perempuan yang diduga selingkuhan itu berinisial WAG alias Winda Anggraini Garnis, 34 tahun. WAG mengakui bahwa dirinya memang menjalin hubungan dengan suami Polwan Suci, Damsir Halik Masri. Tapi, hubungan mereka putus sebelum Polwan Suci menikah dengan Damsir pada 21 November 2021 lalu. Akibat dugaan perselingkuhan yang ditudingkan Polwan Suci heboh dan viral itu, keluarga besar WAG yang tidak tahu apa-apa ikut terseret. Kubu WAG pun memberikan sinyal ancaman akan melaporkan Polwan Suci ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Pengakuan WAG itu disampaikan oleh pengacaranya, Hafiz Pankoulus. Hafiz Pankoulus mengatakan kliennya mengakui menjalin hubungan dengan Damsir.
WAG mengklaim, hubungan spesial dengan DKM itu berakhir pada Juli 2021, atau 4 bulan sebelum pernikahan Damsir dengan Suci Dharma. Pernikahan antara saudari Suci Dharma dengan saudara DKM terjadi sekitar tanggal 21 November 2021, sedangkan hubungan asmara antara klien kami dengan saudara DKM telah berakhir sekitar bulan Juli 2021, ujar Hafiz. Hafiz mengatakan dengan rentan waktu tersebut, bagaimana mungkin hubungan yang telah berakhir jauh antara kliennya dengan Damsir sebelum pernikahan dapat dianggap telah menyelingkuhi Bribtu Suci. Hafiz menyayangkan tindakan Polwan Suci yang telah menyebarluaskan permasalahan ini hingga viral di sosial media. Dengan menganggap seolah-olah tuduhan tersebut sudah pasti benar dan mengesampingkan mekanisme yang telah diatur oleh hukum. Belum lagi perbuatan tersebut telah menarik keluarga besar klien kami yang tidak tahu apapun tentang permasalahan ini. Termasuk juga anak klien kami yang masih di bawah umur dan belum mengerti apa-apa terhadap permasalahan ini, ujarnya. Selain itu, menurutnya, unsur-unsur pidana pasal 378 KUHP tentang penipuan maupun 284 KUHP tentang perzinahan yang dilaporkan Bribtu Suci Dharma ke Polda Sumsel dinilai tidak tepat. Namun perkara ini dibuat seheboh mungkin seolah-olah klien kami adalah pihak yang paling bersalah. Padahal penyelidikan baru saja dimulai dan tentu penyidik belum menemukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak terkait persoalan ini, ucapnya. Keluarga WAG menyayangkan perkembangan dan tidak terkendalinya kasus ini hingga viral di media sosial. Karena menurutnya, kasus ini sudah melibatkan pihak-pihak yang tidak semestinya dilibatkan. Mereka berencana melaporkan Suci ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan UITE karena mengumbar aib. Demikian kuasa hukum Winda, Hafiz Depankoulus, kepada awak media. Sementara itu, kuasa hukum Suci Dharma, Titis Rahmawati merespons rencana keluarga WAG melaporkan ke polisi. Menurut Titis, dalam kasus ini semua muncul berdasarkan fakta. Bukanlah cerita yang dikarang-karang atau fitnah. Kalau mau lapor balik itu hak mereka. Tapi saya ingatkan pencemaran nama baik itu apabila memang pihak klien kami melakukan tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau fitnah, ujar Titis melalui sambungan telepon. Sedangkan menurut Titis, apa yang dituliskan dan diungkap oleh Suci Dharma memiliki bukti-bukti atas dugaan perselingkuhan W dan DKM. Bukti yang klien kami miliki adalah bukti-bukti baik sebelum menikah maupun saat keduanya, Suci dan Damsir, telah menikah secara sah. Bukanlah ada pernyataan minta maaf DKM dan permohonan maaf dari WAG pada klien kami. Saya rasa mereka ingat, tegas Titis. Titis juga mengatakan pihaknya akan fokus pada permasalahan sebenarnya. Jika dalam kasus ini, Suci Dharma adalah korban yang harus menerima perlakuan tidak adil dan tidak pantas dari seorang Damsir dan Winda yang merupakan ASN di Pemkab Oki. Oleh karena itu klien kami berharap kedua ASN ini dapat diberhentikan secara tidak hormat. Selain telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, keduanya harus diberhentikan agar tidak tercorengnya nama baik instansi ataupun nama tempat keduanya bekerja, ujar Titis. Keluarga Polwan Suci sakit hati. Kakak kandung Polwan Suci, Eka, 31, sangat berharap adiknya segera mendapat keadilan. Niat adik saya nikah untuk ibadah. Tapi justru diperlakukan begitu, sampai-sampai dia sangat terpuruk, ujar Eka kepada media. Seperti diketahui, prahara rumah tangga Bribtu Suci Dharma dengan suaminya, DKM, menarik simpatik masyarakat. DKM diduga sudah berselingkuh dengan WAG hingga memiliki anak berusia 4 tahun 4 bulan. Padahal WG sendiri berstatus istri orang yang memiliki 2 orang anak. Sementara, umur pernikahan Bribtu Suci dan DKM belum sampai setahun lamanya. Bertambah pilu, Bribtu Suci kini diketahui sedang hamil 4 bulan hasil pernikahannya dengan DKM. Sebagai kakak kandung Bribtu Suci, Eka mengatakan, perbuatan DKM bukan hanya melukai hati adik bungsunya tersebut, tapi juga sudah memberikan rasa sakit yang teramat sangat di benak seluruh keluarga termasuk orang tua mereka. Adik yang kami banggakan, dia cantik, pintar, berprestasi, baik, berbakti. Kami berharap dia dapat jodoh yang baik juga, tapi justru dapat pengkhianatan. Orang tua saya, ibu bapak terpukul sekali. Mana ada orang tua yang tahan melihat anak kesayangannya dapat perlakuan begitu, ucap Eka meluapkan kekesalannya, dikutip dari Tribun Sumsel.
Rasa sakit itu semakin bertambah manakala orang tua Bribtu Suci mengingat bagaimana dulu DKM menyampaikan secara langsung niat untuk melamar bungsu dari 3 bersaudara tersebut. Keluarga kami sangat merasa tertipu sama sikap sok baik dia. Keluarga dia juga tidak ada bilang apa-apa. Tapi tahu-tahunya begini, ujar Eka. Atas rasa sakit hati mendalam itulah yang mendorong keluarga sangat mendukung langkah Bribtu Suci dalam mencari keadilan. Seperti diketahui, Damsir saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kasubag Protokol Pemkab Oki dicopot. Begitu pula WAG yang merupakan anak buahnya. Walaupun mereka sudah dicopot, tapi kami dari keluarga tetap mendorong supaya dilakukan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Bapak Ibu, minta dia, DKM, di PTDH, ujarnya. Sedangkan terkait laporan atas dugaan penipuan dan perzinahan yang sudah dibuat di Polda Sumsel, keluarga Bribtu Suci sudah menyerahkannya pada proses hukum berjalan. Mereka juga sudah menyerahkan hal tersebut pada pengacara. Harapan kami tentu proses hukum dapat terus berjalan sebagaimana mestinya, ucap Eka. Selingkuhan diperiksa polisi. WAG, wanita yang diduga menjadi selingkuhan DKM menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel. Pemeriksaan ini merupakan buntut dari laporan Suci Dharma. Dikutip dari Tribun Sumsel, WAG menjalani pemeriksaan sebagai terlapor pada Jumat ini. Pemeriksaan berlangsung selama 10 jam mulai pukul 10 hingga pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Mengenakan pakaian dan jilbab hitam, WAG hanya menunduk saja saat keluar dari ruang pemeriksaan menuju ke mobilnya. Ia terlihat didampingi pengacaranya dan pihak penyidik di Treskrimum Polda Sumsel. Pemeriksaan itu dibenarkan kuasa hukum WG, Hafiz D. Panko Ulus. Ya, klien kami WAG telah menjalin pemeriksaan. Klien kami diperiksa dari pukul 10 WIB pagi tadi dan telah usai, katanya. Hafiz menyebut, kliennya diperiksa sebagai terlapor, dan pihak penyidik memberikan sekitar 30 pertanyaan terkait masalah aktivitas kantor dan tes DNA. Ada 30 pertanyaan, dan kita berharap nantinya semuanya jelas, dan klien kita jelas tidak bersalah, pungkasnya. Hafiz mengungkapkan, kondisi WG saat ini dalam keadaan sehat, dan pihak penyidik akan melakukan pemeriksaan, BAP, ulang. Soal kelanjutan BAP kita belum tahu, tapi kata penyidik akan dilakukan pemeriksaan ulang, pungkasnya. Bagaimana pendapat Anda?